ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakunallah bil khusus pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Nurul Falah Al Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Iis hari ini tidak hadir bersama-sama kita. Tetap kita berharap mudah-mudahan beliau baik-baik saja, tidak ada halangan, tidak ada takdir yang buruk menimpa beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara beliau, nanti suatu saat ada pengajian bisa hadir kembali bersama-sama kita. Guru kita Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Arfah, Ibu Ustadzah Hajah Nur Asia, Ustadzah Meswi, Ibu Hajah Latifah, Ibu mantan RT kita yang ngurusin kita, Ibu Nur Simpen yang ngegubrak-gubrak. Iya. Ibu-ibu, para sesepuh, para orang tua, Ibu Zubaidah, subhanallah suaranya enak ya, Bu Non dan ibu-ibu yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Para sesepuh, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua berjamaah di sini mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada Ibu Awaliyah yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya sebagai pimpinan acara pada hari ini. Terima kasih kembali ibu-ibu. Kita hari ini pelajarannya kitab kalau kata awal di halaman 37 baris ke-7 dari bawah 1 2 3 4 5 6 7. Mualat kan? Ingat gak kemarin? Saya yang ngajarinnya malah kagak inget. Sampai mualat nih. Sampai mualat. Kalau mualat di sini. Situ 7 di atas. Itu 2 3. Mualat dan ke-21 daripada fardu sembahyang itu mualat. Judul apa? Di dalam sembahyang sama ada fardu, ada sunnah. Orang bawahnya dia bisa jadi pasol kali dah, bawahnya. Pasol. Iya. Bawah. Pasol bawah mana? Pasol pada menyatakan. Oh bawahnya. Iya. Pasol pada menjalankan segala sunnah. Dari ada pasol itu. Ya ibu-ibu, kemarin saya di grup FKMT. Ini kan kita udah masuk bulan Maulid ya. Udah masuk bulan Maulid, pengen kita itu apa yang kita baca pengen tahu gitu, artinya dikit-dikit mah gitu ya. Tapi pastinya yang bacain duluannya yang suaranya enak, bukan saya. Nanti kita ngikutin gitu ya. Nah sekarang ibu-ibu saya lagi di lempengan ahlan wa sahlan bin nabi. Bawa nggak ibu-ibu? Nggak bawa. Ini Bu Ustadzah Nasri. Tapinya nanti saya udah di Sa'altullah Barina. Ustadzah Nasri ada di Sa'altullah Barina. Gimana tuh lagunya? Tapi laguin dulu ahlan wa sahlan, nanti sampai khairul arabi, terus loncat ke Sa'altullah Barina. Nah, Sa'altullah Barina gimana lagunya? Sa'altullah, gimana lagunya? Sa'altullah Barina. Ustadzah Nur Asia, Sa'altullah Barina gimana lagunya?
Nih, mic-nya masih ada nggak? Ayo aja sekarang sambil ngeraba-raba. Kalau belajar dulu lama. Yang penting kan ini mah nanti saya nginin artinya. Ayo sa'altullah. Nanti loncatnya ke sa'altullah barina karena yang di atas sudah dibaca. Udah diartiin. Bareng-bareng ya Bu ya. Wabarik alaihi wa ala alihi wa Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 ahlan wa sahlan bin Nabi. Ketinggian ya? Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, sallu ala. udah segitu doang. Nah, turunnya ke bawah. Robbana Robbin fa'na. Apa itu gitu? Gimana? Robi fa'na bi barakatihim gitu kan. Gimana Bu? Robbanan apa gitu? Apa ini? Yang bawah. Sa'atullah barina. Yang nggak ada yang tukang solis ya. Sa'atullah barina. Enggak, kayaknya enggak. Coba ada Robbanan fa'na dulu. Nyambung enggak? Robbanan fa'na bi barakatina. Cing beda sini, cing beda. Nyambung enggak? Enggak bisa baca rawi. Sa'atullah barina. Ada sih nada yang lama. Enggak apa-apa. Lagu yang lama aja. Coba. Yang itunya yang ahlan wa sahlan tapi kan nggak nyambung. Emang gak nyambung. Jadi itunya Rabbanan fana bi barakatihim. Nah, itu kayak begitu kayaknya tadi tuh waktu di rumah. Di sini apa Kak? Enggak, bukan. Jadi kan sekarang saya lagi keliling nih. Udah nyampe ke situ. Nah, dari ahlan wa sahlan udah diartiin gitu. Kalau stuck di situ aja nggak nambah-nambah nanti. Jadi kalau di sini maunya yang Sa'altullah barina. Gimana sih Bu? Sa'altullah barina. Ibu-ibu. belum dengar itu nadanya. Ustaz. Belum dengar. Kenapa Bu Nur simpan? Jangan dipanggil cuma tibang 2 cuma tibang 2 bait. Lagi belajar dong. Sa'altullah barina. Sa'altullah barina gitu. Ayo gitu aja dah. Balik yubaliguna ma'ana. Jangan itu deh, jangan yang lagu-lagu dah. Ini aja deh, Ibu. Yang Inna Fatahna aja. Ya, udah. Yang lagu-lagu mah susah ya? Ya, lagu-lagu mah saya juga gak bisa. Ya sudah, ibu-ibu. Sekarang kita baca laqad ja'akum aja. Laqad ja'akum pasti bisa ya. Tadi Inna Fatahna udah. Jadi nggak dibahas lagi Inna Fatahna, nggak dibaca lagi. Sekarang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Cuman sebentar. Karena apa? Karena giliran kita adalah kitab. Ini mah cuman mau ngambil berkah bulan Maulid gitu ya Bu ya. Iya. Ayo Bu. Ibu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa yang coba ulang dari inna fatahna, ayo coba. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma biarin biar gak usah pakai mic aja, biar rame-rame. Ibu, Bu, biasanya kalau yang pada baca berhentinya di hu ya. Jadi kalau kiran la faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Hunya dipanjangin ya, Bu ya. Jangan kuntat gitu, Bu. Jangan faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Jangan. Karena ini mad apa ini, Bu? Bukan mad aridul sukun. Mad aridul sukun itu kan tadinya huwa, jadi dimatiin hu. Jadi jangan hu, jangan digituin la ilaha illahu, jangan gitu. Tapi la ilaha illahu, atau juga jangan la ilaha illahu alaihi, itu malah parah tuh, Bu. Ya, kalau huwa kan berhenti, kecuali faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi, kecuali dilanjutin ya. Coba dari fa in tawallau. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada nggak yang diterusin? Coba, kuat nggak Ibu kalau diterusin? Coba aja coba. Fa in tawallau, bareng-bareng. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi. Enggak kuat ya. Emang rata-rata berhentinya di hu ya? Iya, Iya, jadi ibu-ibu berhentinya dia hu, tapi hu-nya jangan dipendekin, tapi dipanjangin hu gitu ya. Jangan hu, jangan digituin. Sudah ibu-ibu, innallaha terus lanjut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Ya sudah ibu-ibu, terima kasih Ustazah Janaswi. Kita sekarang Ibu alhamdulillah udah pada hafal ya, karena sering ikut maulid, iya dari kecil ya. Dari kecil kita baca inna fatahna. Ngedenger walaupun nggak baca tapi ngedenger, ibu-ibu alhamdulillah pas giliran suruh baca semuanya ambrek baca, alhamdulillah. Ibu paham ambrek itu apa? Bareng-bareng. Iya, suruh baca sendiri-sendiri jadi semuanya pinter ya. Iya.
Alhamdulillah. Nah sekarang ibu-ibu saya mau nerangin dikit tentang laqad ja'akum ya. Iya, karena udah sampai laqad ja'akum nih Bu. Saya putaran saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam dan keberkahan atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya itu Bu, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu, ini dari inna fatahna sampai wasallimu taslima, ini semua plak-plak Al-Qur'an. Ya, ini Al-Qur'an nih. Ini adalah Al-Qur'an. Dari inna fatahna sampai azizan Qur'an. Laqad ja'akum sampai azim Qur'an. Innallaha malaikatahu Qur'an. Ibu, kalau yang lagi halangan, ibu niatin baca rawi. Karena ini ada di rawi. Ini adalah satu paket bacaan rawi. Maka kalau ibu baca niatnya baca rawi nggak apa-apa. Jadi ibu niatnya bukan baca Quran tapi baca rawi. Kayak ibu ratib. Ibu ratib kan wirdul ratib, ratib atas, ratib hadat, Quran bukan? Quran. Tapi ibu nggak niatin baca Quran. Niatinnya apa? Niatin baca ratib. Niatin baca wirdul ratib. Niatin baca rawi. Maka jadi bukan Al-Quran. Diambilnya dari Al-Quran tapi sudah menjadi rawi ini. Rawi itu apa sih? Ceritanya Nabi. Ya, cerita riwayatnya Nabi kita. Ini sedang menceritakan tentang riwayat kehidupannya Nabi kita. Seperti apa di dalam ini rawi. Makanya ibu-ibu niatinnya pakai baca rawi. Jadi walaupun dia dalam keadaan halangan nggak apa-apa. Terus yang kedua, ibu-ibu, kita kadang-kadang suka ngedengar begini, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai a'udzu. Ini kita nggak tahu nih dia baca apa niatnya, dia baca Quran apa baca rawi. Kalau dia baca a'udzu jangan diaru-aruin. Nggak apa-apa karena ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ibu-ibu. Al-Qur'an diawali bacaannya dengan a'udzu, nggak boleh nggak a'udzu. Nggak apa-apa nggak baca bismillah. Tapi a'udzu itu pentingnya Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih penting baca a'udzu daripada bismillah. Disuruhnya a'udzu. A'udzu. Kapan disuruh bismillah? Di awal surah. Kalau ada bismillahnya. Inna fatahna di awal surah bukan? Di awal surah, maka baca bismillah. Inna fatahna di awal surah ibu-ibu, di surah Al-Fatah. Di surah Al-Fatah di awal surah diawali dengan baca bismillah. Nah, ini bismillah ya. Jadi a'udzu enggak apa-apa. Karena apa? Karena ini Al-Qur'an. Nah, kalau enggak baca a'udzu pun enggak apa-apa karena diniatin baca rawi. Jadi ibu-ibu baca doa, baca kitab, baca zikir, enggak a'udzu enggak apa-apa. Karena yang memang disuruhnya itu a'udzu doang. A'udzu doang, Al-Qur'an doang a'udzunya. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya ibu ngedengar ada yang saya sempat kaget juga, lah pakai a'udzu tapi enggak apa-apa. Ini kan Al-Qur'an. Ya. Kalau a'udzu billahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ana awanu maulidihil karim. Itu enggak boleh a'udzu. Bukan enggak boleh, maksudnya bukan pada tempatnya. Karena falamma ana awanu maulidihil karim itu bukan Al-Qur'an. Ya, itu adalah bukan hadis pula, itu adalah rawi gitu ya.
Nah, jadi sekarang kita lagi ngomongin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ibu, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu semuanya apal? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu laqad ja'akum ini adalah wiridan saya. Ya. Jadi ibu apa sih wirid? Wirid itu bacaan yang kita baca secara rutin. Wiridan saya kalau habis sholat. Habis sholat 5 waktu saya baca ini laqad ja'akum. Itu saya dapetin dari tiga ustadz. Ya, jadi waktu saya masih di Kepuh, masih di rumah orang tua, ada yang namanya Ustadz Ahmad almarhum, udah meninggal. Ustadz Ahmad itu ngajarin ibu-ibu baca laqad ja'akum. Dah saya pindah ke Kalisari, terus saya ikut torikot di Tebet. Setiap setiap habis sholat wajib itu bacanya fadkuruni azkurkum, bukan astagfirullahaladzim, kalau lagi enggak ini ada fadkuruni azkurkum Allah 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 Allah. Kalau saya baca sampai 10 kali aja, langsung dilanjutin dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi, terus sampai 3 kali. Terus ibu-ibu dah saya ikutin tuh torikot, bapak saya, anak-anak gitu. Terus pas giliran saya pernah maulid, ibu-ibu pernah maulid di berapa tahun yang lalu, Habib Ali nerangin masalah mengenai fadilah baca laqad ja'akum. Jadi berarti saya dapat 3. Saya anggap itu diijazahkan, walaupun saya nggak dijazahkan. Yang dijazahkan cuma 1 doang yang di Tebet ya. Jadi ibu-ibu ini cakep nih. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba ibu-ibu bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali itu Bu, nanti baru di ujung innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu namanya wirid. Diwiridin gitu ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu, saya nggak ngasih tahu rahasianya apa, takut saya suka nggak terlalu gimana gitu ya, baca ini nanti ini khawatir ibu-ibu kalau kita baca ini nanti ini kalau kita nggak dapet nanti kecewa gitu kan ya. Kayak ibu-ibu kita disuruh wa may yattaqillahi ja'al makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kita baca gitu ya. Rezeki batil. Kitanya Haji Maria Ulfa ngajarin itu laqad ja'akum terusnya kan selesai dan tuh. Itu jangan terusannya selawat mau 1000 mau berapa gitu. Oh gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh dapat lagi 4 orang tuh yang memberikan Itu, pernyataan kayak begitu. Maria Ulfa iya, ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, nggak apa-apa nih kalau kita wiridin ya. Kalau kita wiridin nanti ibu sesuatu yang kita wiridin kalau kita ayu aja nanti tajam gitu Bu. Tajam. Apa sih maksudnya tajam? Berkhasiat. Tajam tuh berkhasiat ya. Kita punya pisau nggak Bu di rumah? Iya. Punya. Kalau kita asah terus jadi tajam nggak? Itulah kayak begitu umpamanya ya. Jadi ibu-ibu kita masing-masing ini kan mesti punya wiridan buat penajem kita ya. Gitu. Ya sudah. Oh iya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini lagi jelasin tentang sifatnya Nabi nih Bu. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Siapa seorang rasul? Nabi Muhammad min anfusikum, dari kalangan kalian. Ya, dari diri kalian. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, seorang nabi yang jenisnya manusia. Ya, manusia
manusia, turunnya di kota Mekah, bangsanya bangsa orang menjadi penduduk kota Mekah, min anfusikum tuh ya. Tadi dari jenis manusia, bukan malaikat, bukan jin. Terus ibu-ibu, Nabi kita itu min anfusikum, hidup di kota Mekah, sama dengan kalian. Nah, sama dengan kalian penduduk kota Mekah, bangsanya bangsa Arab. Kalian bangsa Arab, Nabi juga bangsa Arab. Keluarga kalian juga, itu min anfusikum. Azizun, nah ini sifatnya Nabi nih. Azizun alaihi ma anittum harisun udah ma anittum. Sampai situ tuh Bu. Azizun alaihi ma anittum. Berat sekali atasnya apa yang kalian derita. Jadi Nabi itu ya Allah Bu, sayangnya sama kita tuh bukan main. Jadi waktu Nabi masih hidup itu apa yang diderita oleh kaumnya itu dirasakan perih buat Nabi. Misalnya kayak gini ibu-ibu. Misalnya Nabi ngelihat cuacanya nih udah mendung tebal banget. Angin kenceng. Itu kan ibu-ibu kira-kira kalau kita ngelihat cuaca kayak gitu takut nggak? Takut. Takut buat siapa? Buat diri sendiri kalau kita. Ya Allah, ini tebal banget mendungnya. Ya Allah, hujannya romananya bakalan gede. Mana anginnya kenceng banget. Gelap kayak begitu ya Bu ya. Geluduknya kenceng. Main saut-sautan. Pralat gitu ya. Oh, Ibu kalau kita mikirin rumah kita, mikirin anak kita yang di sono, mikirin yang di rumah, ya Allah mana lagi bocor, mikirin kita doang. Kalau Nabi apa Bu? Mikirin umatnya. Ya Allah, nanti gimana nasib umat saya, kayak begitu. Itu lagi hidup. Ya. Jadi ibu-ibu, Nabi itu khawatir banget sama kita, bukan nanti ya Allah kalau umatku itu durhaka terus nanti dia masuk neraka kan ya Allah sakit neraka. Itu dipikirin. Jadi sebetulnya bukan sekedar itu. Kalau lagi musim paceklik ibu-ibu dipikirin. Kalau kita musim paceklik mikirin diri kita. Mikirin keluarga kita, mikirin anak cucu kita, itu doang. Kalau Nabi nggak mikirin siapa-siapa, mikirin umatnya. Ya Bu ya, tuh azizun alaihi ma anittum. Pengennya Nabi itu umatnya senang, bahagia. Harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum. Tuh yang kedua harisun alaikum. Pengennya Nabi itu umatnya senang. Nih kalau lagi indah cuacanya, kalau lagi enak keadaannya, gembira banget ya Allah romanannya, umat saya itu seneng banget gitu. Ya, harisun alaikum. Kenapa? Oh enak kalau punya pemimpin kayak begitu. Kalau ini kan amburadul, iya. Ibu-ibu, saya punya, ya Allah emang boleh kepengen banget saya punya, bukan murid sih ya, punya ibu-ibu muda pada ngaji di rumah. Alhamdulillah sekarang saya udah punya. Doain ustaz-ustaz dia, saya pengen banget. Alhamdulillah punya, walaupun cuma beberapa orang doang. Jadi masih punya. Jadi ibu-ibu kalau ngaji nih awal, yang satu lari ke sekolahan jemput. Datang lagi, terus nanti yang satu lah ditinggal saya, tapi nanti balik lagi gitu, balik lagi jemput doang gitu. Jadi masih punya anak yang pada kecil-kecil kayak gitu. Jadi kayak posyandu dah. Iya saya punya kolom kadang-kadang ya Allah Yum kata bapak coba itu anak-anak suruh jangan pada tangannya gitu ya, mending dikobok-kobok dibuangin apa aja gitu ya, pohon dicogulingin biarin aja dah. Yang penting mereka mau ngaji kan, kalau lagi ngaji agak diurusin tuh anaknya ya. Boro-boro kita juga ngeliatin anaknya dia. Nah terus ibu-ibu lagi mau ngomongin apa ya, suka lupa tuh. Oh lagi ngomongin pemimpin. Sekarang lagi rame apa Ibu? Lagi rame dapat makan
M Hah? MBG makan bergizi gratis. Iya semua sekolah. TK juga ternyata dapat. Lagi di data-data nih Al-Wafa TK-nya. Nah terus ibu-ibu mereka cerita, ya Allah anak nasinya dibawa pulang, di rumah juga kagak dimakan. Kata saya, kita kayak ini ya, kayak waktu zaman penjajah ya, dikasih sama pemerintah makan kita. Anak-anak sekarang ibu-ibu makanannya kagak cocok anak-anak ibu-ibu. Ya, ya Allah. Itu dari mana itu Bu? Makanan yang dibuang-buang sama anak-anak kita dari pajak yang kita bayar. Dikenain pajak. Belanja ke Indomaret ada pajaknya. Mendingan di warung tuh agak ada pajaknya. Indomaret pajak, Alfamaret pajak. Apa tadi tuh? Makan gratis hasil dari pajak. Ya Bu ya, udah latih makan yang benar, maksudnya latih doyan gitu, biar doyan makannya kata saya gitu lah. Apa sih orang dapetnya salad, anak-anak kagak doyan, itu kan bergizi namanya kata saya gitu ya, ditumis kayak apa kayak gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir kita kayak kembali ke zaman penjajah, dikasih makan sama pemerintah ya, mendingan pajaknya aja ya pajak ditinggi-tinggiin sekarang. Iya, anggota DPR dinaikin gajinya. Anggota DPR gajinya dinaikin, diambil dari pajak. Pajaknya dari mana? Dari kita masyarakat. Apaan? Demo ya. Karena kasihan banget ya Jawa Timur tuh. Ya Allah, dari cuma 300-400 ribu bayar pajak bumi, pajak sawah, sekarang jutaan, sampai 3-4 kali lipat, kan kasihan ya. Iya 3 kali lipat. Oh gitu ya. Sebetulnya kan yang namanya pajak bukan dari bupati, tapi memang kita demonya ke bupati, nggak mungkin ke atas kan? Hah? Oh bupati. Oh kalau pajak itu wewenang bupati. Hah? Oh iya. Iya gubernur berarti ya kita ya. Bu Haji Latifah ngomong begitu situ ya. Jadi rame deh kita. Tapi bagus, alhamdulillah dia nyeletuk kayak begitu ya. Ustazah saya. Apa sih yang perempuan masuk Kristen? Kenapa Urba? Kenapa? Kapan dia habis dimaki-maki kemarin, habis kenaikan itu dia pada joget-joget. Akhirnya sekarang netizen ya sampai busuk tuh. Segala kuya-kuya, segala patriot, diapain? Oh, abis naik pajak gaji. Jadi itu nggak dapat rumah pemerintah, jadi kita ditaikin sebulan 50 juta, habis dimaki-maki joget-joget begini. Di TV kayak gila itu orang. Iya, ya. Ibu-ibu ini juga ya, menggeliat juga ya berita TV ya. Ya Allah, kalah saya Bu. Ya, jadi ibu-ibu tadi ibu-ibu muda pada gini, pada ribut. Iya, giliran pajak dinaik-naikin, giliran DPR dinaikin gajinya, guru dibilang apa ya, guru dibilang apa? Pemerintah. Menanggung beban guru. Ya Allah, dia pinter dari guru ya. Terus enggak kok katanya udah di apa ya? Ya ada yang nyautin. Udah ditarik lagi omongannya, biarin udah ditarik, emang udah keluar itu. Udah. Apa Bu? Ludah kalau udah apa deh? Dan nggak bisa dijilat lagi. Apa? Nggak bisa dijilat lagi, nggak bisa dijilat. Enggak, kalau ludah udah apa? Udah jatuh. Pinteran ibu-ibu kan daripada ibu muda. Tadi nyari-nyari apa gitu ya. Gurunya saya emang kagak ngerti apa-apa. Ludah kalau udah jatuh. Ludah kalau udah jatuh nggak bisa dijilat lagi. Nggak bisa dijilat lagi. Itu omongan begitu. Ya sudah, ini lagi ngomongin sifatnya Nabi kita.
bagaimana perhatiannya kepada betul. Nabi itu kan presiden. Iya. Iya, lagi nerangin presiden. Presiden di zaman Nabi. Nah, Nabi yang jadi presiden seperti itu, ibu-ibu. Sayang banget. Sayang banget sama umatnya. Tuh ya, jadi pertama berat banget hatinya kalau sampai ngelihat umatnya susah. Ya, Haris. Agak belangsak amat. Jangan ngomong belangsak gitu. Oh iya, kita di Jakarta kagak belangsak, kan di sono bisa jadi belangsak ya. Iya, kata saya kita kayak di zaman penjajah aja dikasih makan. Makanan gratis. Oh, dapat susu ya, Bu? Dapat susu nggak? Tapi memang ibu-ibu ada hikmahnya. Mestinya tuh anak sama guru suruh makan di situ tuh. Suruh makan di situ. Jangan dibawa pulang ya. Maksudnya apa? Yang dimakan tuh buahnya, sayurnya. Karena memang anak-anak kita susah banget, Bu. Makan buah, makan sayur tuh susah. Nanti kitabnya kagak keburu deh tuh. Harisun alaikum, pengen banget Nabi itu bahagia umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Yang ketiga, ya Allah, Nabi itu sama orang mukmin, Bu, sayang banget. Jadi kalau azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, itu kaum, Bu. Kaum pada saat itu. Kan kaum pada saat itu kan macam-macam. Bukan orang Islam doang, bukan orang beriman doang. Tapi campur ibu-ibu. Nabi itu semuanya pengennya kaum yang ada pada saat itu semuanya bahagia. Nah, tapi khusus yang ketiga ini sifat Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Sayang banget Nabi itu sama umatnya, sama orang mukmin. Sudah sampai situ ibu-ibu. Ibu kalau udah hafalin nanti wiridin ya, Bu ya. Insyaallah. Ya sudah ibu-ibu, kita sekarang pindah ke fasal. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya bulan Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Fasal pada menyatakan segala sunnah. Itu ya. Yang bawa kitab udah ketemu? Udah. Fasal pada menyatakan segala sunnah yang dalam sembahyang. Mudah-mudahan ibu-ibu kita kemarin masih ingat fardu di dalam sembahyang. Dan kebetulan kemarin kita ngomongin sembahyang apa ngomongin air? Kemarin ngomongin air ya. Sekarang kita ngomongin sholat, masuk ke dalam pelajaran sunnah dalam sholat. Bermula sunnah di dalam sembahyang itu yaitu menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram supaya menolong hati, dan sunnah menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahannya, dan sunnah sampai situ dulu, Bu. Saya ngajar nggak pakai kitab 2 kali apa sekali? Oh, cuma sekali. Berarti kemarin ngomongin hay'ah gitu, ngomongin rukun, hay'ah, ada hay'ah, bukan, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Oh itu, jadi nggak ngomongin rukun sholat ya, nggak ngomongin rukun sholat, nggak ngomongin sunnah. Kalau di mana-mana karena sempat 2 kali, jadi kena juga nih rukun sholat, sunnah sholat. Ibu-ibu, sunnah itu ada 2, ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Rukun, sekarang ngomongin rukun dulu ya, walaupun udah lewat. Ibu, rukun kalau salah atau kalau salah atau ketinggalan
itu nambah satu rakaat. 4 rakaat jadi 5 rakaat. 3 rakaat jadi 4 rakaat. 2 rakaat jadi 3 rakaat. 2 rakaat apa? Subuh. Kemudian kalau 3 rakaat maghrib. Lagian ibu-ibu ditanya, orang udah pintar. Dan contohnya rukun apa? Baca Fatihah. Contohnya rukun baca Fatihah. Kan rukun itu baca Fatihah. Pertama niat dalam hati. Kemudian baca Fatihah. Kalau yang terus baca Fatihah, terus ruku. Sekarang kita ngomongin rukun fi'li dulu, rukun kerjaan dulu. Apa aja? Berdiri, kemudian ruku, kemudian bantuin apa Bu? I'tidal. Terus apa? Sujud. Terus duduk antara 2 sujud. Terus duduk tahiyat akhir. 6 nih. Ya, 6. Tertib baru tumak ninah. Tuh ya, tertib tumak ninah. Ibu terus rukun kaulinya. Rukun kaulinya apa? Fatihah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Fatihah. Syahadat di tahiyat akhir. Sholawat di tahiyat akhir. Kemudian salam. Salam ya di tahiyat akhir. Apa Bu tadi? Takbiratul ihram, baca Fatihah, syahadat, sholawat di tahiyat akhir ya. Syahadat di tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, salam. Tadi 6 tambah 5, 6 rukun fi'li. Kemudian 5 rukun qauli, bacaan. Terus hati, qalbi. Hati 1, 6 tambah 5 berapa? 11, 11 tambah 1 12, 12 tambah tumak ninah 13. Bukan tumak ninah, tertib 13, tumak ninah 4. Kalau nggak salah, tumak ninah 4. Di ruku, di iktidal, di sujud, duduk antara 2 sujud. Jadi 17. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 13. Jadi ada yang 13, ada yang 17 gitu maksudnya. Ya. Nah, Ibu, kita ngomong rukun. Perasaan tadi ibu-ibu rukun kauli apa? Fatihah. Ya kan? Kayaknya saya tadi baca Fatihah salah deh. Itu jangan ada perasaan kayak begitu tuh, Bu. Nggak boleh. Kalau ibu punya perasaan tadi kayaknya baca Fatihah salah deh, berarti ibu harus berdiri lagi habis tahiyat akhir. Nambah lagi 1 rakaat buat bayar ganti Fatihah. Makanya mesti yakin bener. Yakin baca Fatihahnya bener. Tadi kayaknya baca asyhadu alla ilaha illallah, itu mah mendingan di tahiyat akhir. Bisa nanti diulang tuh baca tahiyatnya kan? Iya. Nah, misalnya ruku. Rukun bukan? Rukun apa itu? Fi'li, rukun kerjaan. Kayaknya tadi saya rukunya kagak tumak ninah deh. Tumak ninah kagak ya? Gitu. Nah, ibu mesti tambah 1 rakaat buat bayar ruku yang ada tumak ninah. Yang repot niat. Tadi saya niat zohor apa asar ya? Lempengan di 3 rakaat. Batalin. Ulang lagi. Kalau tadi jangan diulang. Cuma nambah doang. Kenapa diulang lagi? Karena niat di awal. Iya. Ya. Misalnya gini, usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat ada nilai tanah Allahu Akbar. Tadi kayaknya saya tadi usolli fardhu zuhri tapi kok niatnya kok asar sih? Gampang itu mah tinggal batalin. Lah kalau udah 3 rakaat. Ya.
ulang lagi deh balik dari pertama, kagak selesai tuh sholat. Harus saja orang laki sholat, bininya dengerin. Bapak lihat siapa itu? Sholat Johor lihat asar. Kak, berhenti Pak. Emang kedengeran? Dia denger agak nyaring. Oh, agak nyaring. Agak kedengeran ada suara. Pak, berhenti Pak. Itu Bapak salah niat. Pas sholat Johor jadi sholat asar. Oh, gitu. Berhenti. Berhentinya di lempengan mana? Lah, Enggak, maksudnya pas udah Allahu Akbar apa udah berapa rakaat? Allahu Akbar baru. Oh, baru Allahu Akbar. Iya. Nah, kalau baru Allahu Akbar masih lumayan. Iya, balik lagi. Ini denger intinya dia lagi niat denger istrinya. Ibu, misalnya ibu ngelihat tamu lagi sholat, salah arah, jangan dibilang, Bu itu salah, dia lagi sholat, Ibu. Ya jangan digituin, Ibu serongin aja ke arah kiblat. Nah itu sih yang sholat bingung ibu-ibu. Ini saya salahnya madep kemana? Iya. Ya itu kita mau safari. Iya. Lalu aja. Itu ada mobil lewat tuh. Mobil kereta-kereta yang orang banyak tuh. Ibu salah, ademnya salah. Iya. Kita pindah aja lagi dah. Saya mulai lagi dah, batalin. Jadi ibu kasihan itu ibu orang lagi sholat. Diteriakin ibu salah kiblatnya, ibu paranin itu yang lagi sholat, posisinya benerin, iya ya. Iya salah. Ibu kalau jauh ibu malas mendingan jangan dikasih tahu, iya. Jangan diteriakin. Tapi ibu dosa kalau misalnya ibu nih gini, misalnya ibu lagi sholat di sono kita di sini. Gua males banget ya ngebenerin dia arah kiblat dia. Ibu dosa karena ibu ngelihat kesalahan. Iya. Diteriakin juga jangan, kecuali ibu di mana-mana ngelihat gitu lagi lewat gitu ya tadi tuh nggak apa-apa, diem aja karena memang ibu lagi di jalanan, mendingan yang diteriakin. Dia udah yakin kalau dia udah menghadap kiblat secara benar, walaupun itu salah. Iya. Nah nanti kalau misalnya ibu ngelihat dari sini tuh dia salah tuh, paranin, posisinya benerin, kan jadi aman. Yang sholat, lah ini mah bingung, yang sholat kemana saya menghadapnya. Iya. Kan jadi ragu-ragu Bu, kalau kayak begitu. Iya. Dia udah juga tuh. Saya juga grogi gimana gitu sholat itu pas udah selesai itu gimana Ustaz? Pas selesai sholat baru ingat saya itu orang sono ngadep sono kok saya ngadep sini gitu, jadi gimana? Waktu sholatnya yakin nggak kalau udah dapet udah menghadap kiblat? Yakin nggak? Yakin. Udah nanya belum? Nanya dulu belum? Udah nanya belum? Jadi ibu-ibu ikhtiar kita harus nanya, lihat keluar nih, ya keluar dari kamar, ada orang apa enggak? Kalau ada, ntar dulu saya ngomong dulu. Terus kalau ada orang, tanya sama dia kiblat mana, gitu ya. Kalau nggak ada orang sama sekali, yakinin saya madep sini nih, gitu. Kayaknya kita kalau tahu arah matahari ya, matahari ini sekarang nih matahari ada di mana sih? Ibu kalau lagi mau terbit terbenam matahari tuh enak tuh Bu. Kita lihat, oh matahari lagi di sono oh berarti kiblat di sono gitu ya. Kalau terbenam kan di sono ke sono. Ya. Kulon barat. Terbenam ke sono. Berarti arah kiblat di sono ya. Nggak mungkin ke sana gitu. Bu Ustazah Nasri tadi mau ngomong apa? Ya, saya udah selesai sholatnya, udah assalamualaikum, saya ngeliat orang sholat madepnya lain gitu. Lagi saya kemana madepnya gitu? Saya di rumah sakit Alhamdulillah. Jadi kalau tadi udah nanya tadi nggak ada orang sama sekali, ya nggak apa-apa gitu. Ada orang tapi lagi pada sholat. Aturan tungguin. Ada orang lagi sholat, lah kenapa nggak ngikutin dia yang lagi sholat arahnya? Saya udah selesai, dia lagi pada sholat. Saya nanyanya tadi waktu mau sholat ada orang kagak? Belum ada sama sekali. Nggak ada. Belum pada datang gitu saja kan, kalau di rumah sakit kan masing-masing kalau sholat
yang tidak sholat Iya, datang lagi iya. sholat gitu. Nggak nanya sama pasien. Oh, sendiri ya? Sah, karena udah yakin, yang penting yakin. Karena udah yakin. Tapi bagusnya sih diulang ya, karena waktunya masih ada. Karena waktunya masih ada. Kalau memang waktunya udah nggak ada, udah hilang, udah. Saya sih masih ada, cuma saya langsung ke bapaknya, Heeh. dia nyariin gitu. Iya, ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita waktu mau sholat bener, gitu. Niatnya sih bener. Yakin maksudnya madepnya bener gitu. Dengan catatan kita udah nanya sebetulnya gitu. Jadi kita nanyanya juga jangan cuman sekedar ada yang ada di kamar, keluar gitu Bu. Ya. Keluar kayak air ibu-ibu. Nih di rumah kita kagak ada air. Berarti kan tayamum. Enggak cuman kita cari airnya di dalam rumah kita doang. Sekampung kita cari. Sekampung tuh se-RT jauh banget ya. Nih, jadi ya nanya lah ya. Nanti kalau sama sekali udah nggak ada kita ikhtiar gitu, ternyata salah ya sudah gitu lewat. Karena kita udah ikhtiar. Ya, ibu-ibu lagi ngomongin apa tuh? Kenapa? Konon. Itu kalau misalkan kalau lupa tadi ya awal katanya nggak apa-apa sujud sawi. Kan perasaan aja tadi aku sujud sawi kata yang awal nggak ya jatuh ya. Jadi tadi aku atahiyat awal nggak ya gitu perasaan gitu kemungkinan sih atahiyat awal gitu. Kalau kita sujud sawi itu terakhirnya bagaimana? Sujud sawi. Jadi ibu-ibu dalam sholat itu kita nggak boleh ragu. Padahal mungkin kita sholat tahiyat awal, tapi karena ragu bisa aja belum, bisa aja udah, gitu kan? Yang kita ambil belum. Kalau belum pasti kan? Kalau udah belum tentu. Kayak misalnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Iya, yang pastinya berapa? Yang pasti benernya berapa? 3 rakaat. Kalau 4 rakaat ya pasti udah, pasti belum. Ya, bisa jadi udah, bisa jadi belum. Kayak tahiyat awal. Tadi saya tahiyat awal apa enggak ya? Padahal mungkin saya tahiyat. Tapi karena ragu-ragu, yang jelas kita tahiyatnya belum. Ya kan? Yang ragu-ragunya di tahiyatnya ya udahnya itu. Jadi yang pastinya mama belum gitu. Ya. Sujud sawi aja. Sujud sawi aja. Kenapa? Giliran di tahiyat awal sujud sawi enggak tambahin 1 rakaat. Tadi kok ruku tadi ruku 1 rakaat tambahnya. Tadi sujud tambahnya 1 rakaat. Terus duduk antara 2 sujud mesti misalnya lupa, tapi kayaknya kalau rukun kagak lupa dah. Ya. Terus duduk antara 2 sujud lupa, tambahin 1 rakaat. Kok giliran tahiyat awal kita nggak kerjain, nggak tambah 1 rakaat, cuma sujud sahwi doang? Kenapa ibu-ibu? Mas sunah ya? Sunnahnya apa? Aku belum tahu dah. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Jadi ada ab'ad, ada hay'ah. Sekarang ngomongin niat nih, Bu. Ibu, niat tadi masuk ke rukun ya. Rukun apa? Rukun kolbi. Itu niat dalam hati. Tapi ibu-ibu, bermula sunnah di dalam sembahyang itu yaitu menyebutkan niat itu dengan lidah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Itu talaffuz niat. Melafazkan niat. Menyebutkan niat. Menyebutkan niat itu dengan lidah. Kalau dalam bahasa Arabnya dibilangnya talaffuz niat. Dahulu daripada takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram. Supaya apa? Supaya menolong hati
Dan sunnah ibu-ibu kan saya suka bilang begini, Bu sekarang saya nanya deh, usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblat ada anillahi ta'ala, hukumnya apa? Wajib itu mah. Sunnah. Sunnah. Nah, kan Sunnah. Yang niat di sini. Yang rukun itu adanya di sini, yang wajibnya. Jadi dalam istilah sholat itu nggak ada wajib, nggak ada fardu. Yang ada rukun. Ya sebetulnya sama aja. Sama aja di sini kan fardu kan. Jadi ibu-ibu ketika kita di sini itu rukun, fardu. Tapi ketika usolli fardhu zuhri itu sunnah. Oh, di luar itu mah ya. Allah sebelum Allah itu mah. Jadi buat apa ibu-ibu? Buat menolong hati. Jadi ketika kita usolli fardhu zuhri 4 itu pasti hati kita udah ngomong belum? Belum, Bu. Udah ngomong hati kita. Hati kita udah ngomong, Bu. Usolli fardhu zuhri. Berarti rasa-rasa di dalam hati ini, ya Allah saya mau sholat, ya saya niat sholat zuhur. Coba kalau misalnya langsung Allahu Akbar, susah nggak Bu? Susah buat nanemin. Saya niat sholat zuhur, fardu zuhur tuh susah. Tapi dengan usolli fardhu zuhri tuh hati udah ngomong tuh Bu. Udah ngomong. Pas giliran kita Allah itu udah dibantu tuh Bu, udah ketanam ke sini, tinggal kita ngulang dalam hati. Tapi kalau kita langsung Allah, lama banget Bu. Karena belum usolli. Pas giliran kita usolli itu udah ketanam tuh Bu. Jadi pas giliran Allahnya Allahu Akbar, tinggal kita nerusin gitu Bu. Kebantu, ya nanti kebantu buat ngebantu ya. Nah itu untuk menolong hati. Ini mah udah dikerjain sama ibu. Cuman buat apa? Buat milah-milah, buat milah pilih. Kalau yang namanya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala, itu adalah hukumnya sunnah. Habis ada kata bid'ah ya. Iya, sunnah apa sunnah hay'ah? Nanti kalau kita nggak usolli berarti kita ini dong. Berarti kita sujud sahwi dong. Hay'ah. Ya, masuk ke hay'ah. Ibu nanya enggak? Ibu nggak nanya ya. Saya ada artinya apa sih hay'ah? Apa sih artinya? Nggak nanya, bagusnya kagak nanya. Saya juga nggak tahu arti apa hay'ah. Neng apa arti apa? Kurang tahu, tapi di kemarin itu penjelasan gini, kalau abad itu bisa diganti sekali. Kalau hayat itu artinya rusak ya, rusak intinya. Apaan? Kemarin waktu itu Bu Haji nih. Oh saya yang nerangin. Iya. Oh, jadi abad itu ya pokoknya sujud sahwi, hay'ah itu ya hay'ah gitu aja. Maksudnya hay'ah nggak usah pakai diganti, ya. Yang jadi sunnah ini masuk ke sunnah hay'ah, niat ya Bu ya. Jadi untuk apa kita perlu usolli? Buat nolongin hati. Karena nanti kita pas giliran Allahu Akbar, ibu-ibu coba ribet kagak Bu? Allahu Akbar juga niat juga. Ribet kan? Iya, kalau belum ketanam di sini. Allahu Akbar. Makanya saya mah suka heran kalau Allahu Akbar. Kapan niatnya? Jadi ibu-ibu waktu giliran kita usolli fardhu belum niat itu namanya. Belum niat dari di mana? Belum niat di hati. Baru niat di mulut. Sedangkan niat itu adanya di hati. Ini belum niat. Niat itu adanya di mana? Di takbiratul ihram, di Allahu Akbar. Waktu kita usolli udah Allahu Akbar belum? Belum. Jadi belum waktunya. Kayak ibu-ibu ada. Jadi ternyata kemarin saya nggak punya mata, nggak ngelihat tuh ada hikmahnya saya kemarin tuh. Jadi ngomong kayak begitu. Ada yang niat wudhu begini Bu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadas, nawaitul wudhu'a fardhonillahi ta'ala, baru begitu. Salah itu Bu.
Jadi mestinya gini, nawaitul wudu'a fardhonillahi ta'ala. Jadi niat berbarengan dengan membasuh satu suku dari muka kita. Satu suku maksudnya apa? Ya seinilah gitu ya. Jadi di awal maksudnya awal suku awal anggota awal anggota itu kan kita giniinnya kan di ubun-ubun di jidat ya. Ada nggak yang begini Bu? Enggak, ada nggak yang begini nih? Awal sukunya ini kan ya. Ya nawaitul wudu'a. Jadi kalau begini nawaitul wudu'a fardhonillahi ta'ala baru begitu itu belum itu jadi mesti bareng. Ya, bareng niat bersama membasuh awal anggota muka gitu. Nah, seperti halnya ini. Niat dalam hati bareng dengan awal kita baca dari Allah. Itu udah mulai niat. Allahu Akbar. Habis deh tuh, Bu. Ya. Barnya habis sudah nggak usah pakai ngomong-ngomong lagi. Aku niat sholat. Tapi kadang-kadang suka begitu ya. Kayaknya belum selesai gitu. Tapi ya yang penting 3 kan. Aku niat sholat fardu zuhur. Udah segitu. Saya baca ayat nih, tapi kayaknya udah baca Fatihah belum ya? Saya ulang aja lagi Fatihah. Iya, itu namanya ragu-ragu. Ulang aja baca Fatihah. Iya, gitu. Apa-apa. Yang repot kan kalau udah ruku. Iya. Jauh. Udah sujud. Ibu, kayaknya tadi saya kagak baca Fatihah. Naik lagi aja deh. Ulang baca Fatihah. Kan nggak boleh. Nggak boleh kalau begitu ya. Jadi selesain dulu baru tambah gitu. Nah kalau itu mah enak kayak begitu. Saya juga begitu sering. Sayaan. Kadang-kadang ibu-ibu saya emang tukang. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu at-tahiyat nih Bu. Ya, at-tahiyatul mubarakat Fatihah yang dibaca sama saya. Apalagi kemarin yang sholat kemarin semuanya duduk. Ini saya. Ya kan duduk nih. Usolli farajul Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar subhanarabbil a'la. Saya kan sekarang kalau baca ruku sama sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ruku kayak begitu, sujud kayak begitu. Ini sujud apa ruku ya? Tuh. Karena duduk. Pernah begitu? Iya. Tiduran kayak begitu tuh. Tiduran. Apalagi tiduran yang lenyap. Ya, hilang dah. Iya. Saya baru 2 hari ini nih berani sujud. Iya. Jadi kemarin-kemarin iya. Jadi sekarang sih wudunya udah mulain dibanjur tapi merem. Abis merem saya gituin tuh. Lap. Ininya nih. Masih takut kena air gitu. Ruku tadinya teng gitu. Kan saya sujud nih. Teng aja sakitnya di sini. Saya bilang sama Bapak pas giliran sujud. Jadi pas giliran ruku enak tuh Bu, nggak apa-apa. Tapi pas giliran sujud nggak boleh dientekin. Belum boleh. Saya belum berani ngetek nih. Kan mestinya dientekin. Saya baru bisanya begini. Baru nempel doang. Sebab kalau dientekin Bu, sakit. Di sini teng aja nih. Lama-lama juga belum berani. Kan biasanya kan saya udah kasih tahu belum Allah marzuqni makhraja Allah marzuqni makhraja Allah marzuq 11 ya. Kadang enggak kepake sama saya. Ya Kelamaan takut. Iya, 9 ya subhanallahnya. Itu 11. Jadi udah Oh iya tayamum dulu baru wudu. Yang 3 bilang ya. Udah lewat. Ya, asar gimana dong ini? Sudah ibu-ibu, ya Allah, cuma segitu sih. Dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahannya dan sunat nah, besok ingetinnya sama ibu, lempengan apa Bu? Lempengan niat udah, tinggal ngangkat tangannya, ya.
tinggal mengangkat tangan, dan sunnah mengangkat kedua dan sunnah mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan alif takbiratul ihram, dan sunnah hendaklah ada kedua tapak tangannya itu terbuka dihadapkannya ke kiblat. Begitu ya Bu ya? Dihadapkan ke kiblat nih telapak tangannya, serta dijarangkan begini segala jarinya dengan pertengahan jarang jua, supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat. Tetapi makruh menutup dia melainkan karena uzur, nggak boleh begini. Makruh, dan hendaklah ia menyebutkan dah kedua ujung Telapak tangan. ya masih banyak. Ya udah nanti diulang lagi aja. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saja sana sini ya. Ya Allah, penon makasih. Awal. Alhamdulillah, demikian tadi sama-sama kita dengarkan pelajaran yang telah disampaikan. Insya Allah kita ambil hikmahnya, manfaatnya, bisa kita menambah amalan ibadah kita. Insya Allah kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Ibu-Ibu, Alhamdulillah selesai sudah pengajian kita pada hari ini. Sebelum doa penutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila kata-kata saya kurang tersusun dengan baik ataupun ada sikap saya kurang berkenan kepada Ibu-Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup kami persilakan Ibu Ustazah Haja Asih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya wa kulinatin sholihah wa iradatin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karimatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sehat wa abwabal nikmat wa abwabal rizki wa abwabal quwati. Allahumma min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.